Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian belajar lagi, yaitu melanjutkan tentang persamaan kuadrat, yaitu pada bahasan tentang menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, tujuan yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian bisa menyebutkan beberapa karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, yang pertama, apa sih karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya? Perhatikan slide berikut. Para siswa, kalau kamu simak video pembelajaran yang pertama tentang persamaan kuadrat, yaitu pada pokok bahasan tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, di sana Ibu sampaikan cara memperoleh karakteristik suatu persamaan kuadrat jika dihubungkan dengan koefisien dari persamaan kuadrat itu. Oke, di sini Ibu hanya mengingatkan kembali, mereview ya, tidak membahas tentang bagaimana memperoleh, cuma langsung kesimpulan yang sudah diperoleh pada video itu adalah bahwasanya jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ya, artinya penjumlahan dari akar-akar suatu persamaan kuadrat itu adalah min B per A, di mana B itu adalah koefisien X, jadi ini B, kemudian A-nya adalah koefisien X kuadrat, sehingga tinggal mensubstitusikan pada huruf ini ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua adalah perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat atau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C itu adalah ini konstanta, kemudian A adalah koefisien X kuadrat. Nah, dua hal ini perlu dipahami dengan baik dan perlu diingat-ingat para siswa. Karena nanti ini ada kaitannya atau terkait erat dengan apabila kalian mendapatkan soal tentang membentuk suatu persamaan baru dari suatu persamaan kuadrat yang sudah diketahui. Nah, oke. Untuk berikutnya, bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat baru? Oke. Ini Ibu beri bagannya ya, atau proses mendapatkan persamaan kuadrat baru adalah nanti kalian akan memperoleh atau mengetahui di sana ada diketahui persamaan awal. Jadi persamaan kuadrat awal pasti nanti diketahui, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Kemudian baru setelah itu melangkah untuk mencari persamaan kuadrat baru, yang mana rumusnya nanti untuk persamaan kuadrat baru rumusnya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, X1 dan X2 di sini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Jadi bukan akar-akar kuadrat yang lama, tapi akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Ini yang harus dihitung nanti ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi langkah-langkah menentukan persamaan kuadrat baru. Yang pertama, kalian harus mencari atau menentukan jumlah dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat awal. Ingat, jumlah atau X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A, menggunakan ini ya. X1 kali X2 sama dengan C per A, nanti menggunakan rumus itu. Nah, kalau sudah diperoleh jumlah dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat awal,
Maka yang kedua, kalian harus menentukan jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat baru yang diketahui. Ya, jadi melangkah ke sana. Dengan nanti menggunakan langkah yang pertama, nanti ada kaitannya, ya. Baru nanti melangkah yang ketiga, yaitu baru nanti membentuk persamaan kuadrat baru sesuai dengan rumus yang telah diberikan. Nah, rumusnya ini nanti. X kuadrat dikurangi X1 plus X2. X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ingat, X1 tambah X2 ini merupakan penjumlahan dari akar kuadrat yang baru. Kemudian X1 kali X2 ini adalah perkalian dari akar kuadrat yang baru. Jadi dari langkah 2 ini. Ini nanti hasilnya ditaruh sini ya. Hasil dari langkah 2 ini nanti ditaruh di langkah yang ketiga. Oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal, diketahui akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Ini adalah akar-akarnya. Akar-akarnya X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0 itu adalah X1 dan X2. Ya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya X1 min 2 dan X2 min 2. Ini yang akan dicari. Jadi persamaan kuadrat baru yang akan dicari adalah akarnya X1 min 2 dan X2 min 2. Oke, alternatif penyelesaiannya. Nah, langkah pertama. Langkah pertama adalah mencari jumlah dan perkalian akar-akar persamaan awal. Persamaan awalnya ini, ya. Karena nanti akan menyangkut rumus min B per A dan C per A, maka A, B, C-nya harus dicari dulu ya. Jadi ini A-nya adalah 1 ya, ini A-nya. Kemudian ini adalah B-nya. Ini B, subhanallah. Ini B. Ini saya ganti dulu ya, Ibu ganti dengan tintanya dengan merah aja biar agak terang ya. Ibu dulu. Koefisien X kuadrat atau A-nya adalah 1 ya. Ini A. Ya, ini A. Kemudian yang ini adalah B. Kemudian ini adalah C. Jadi A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Kemudian dicari X1 ditambah X2 atau jumlah akar-akarnya adalah rumusnya min B per A, yaitu min 2 per 1. Jadi min miliknya rumus, kemudian 2 adalah harga B ya. Kemudian satunya ini nilai A, sehingga min 2 per 1 sama dengan min 2. Kemudian perkalian akar-akarnya X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ini rumusnya ya, C per A. C-nya adalah 3, A-nya 1. 3 per 1 sama dengan 3. Nah ini. Jadi X plus 1 itu sama dengan negatif 2. X1 kali X2 sama dengan 3 ya. Sekarang langkah kedua, mencari penjumlahan dan perkalian akar persamaan kuadrat yang baru ya. Persamaan kuadrat baru akarnya itu adalah X1 min 2 dan X2 min 2. Nah, pertama mencari jumlahnya dulu. Jadi ini jumlah ya. X1 dikurangi 2. Ini nanti ditambah ya, karena penambahan penjumlahan. X2 dikurangi 2. Jadi akar-akar kuadrat yang baru kan ini ya, yang ini. Nah, ini ditambah dulu. Oke, kita kerjakan ya. Ini kurungnya bisa dihilangkan, jadi nanti X1 dikumpulkan dengan X ditambah X2 ya. Kemudian negatif 2 dikumpulkan dengan negatif 2. Nah, X1 ditambah X2
negatif 2 dikurangi 2 atau negatif 2 menjadi negatif 4 ya. Min 2 itu min 4. Sekarang X1 ditambah X2 itu sudah ada harganya berapa? Iya, bagus. Min 2 ya, negatif 2 atau min 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2 dikurangi 4 itu alias sama dengan negatif 2 ditambah negatif 4 berapa? Negatif 6 ya, betul. Nah ini sudah ketemu, penjumlahannya sudah ketemu. Sekarang perkaliannya ya, perkalian akar-akar. Berarti nanti X1 min 2 dikalikan X2 min 2. Jadi perkalian ini, akarnya ini dikalikan dengan akarnya ini. Oke. Diganti biru ya. Nah, dengan skema X1 kali X2 adalah X1 X2 ya. Nah, kemudian X1 kali min 2 menjadi min 2 X1. Kemudian min 2 kali X2 menjadi min 2 X2 ya. Kemudian min 2 kali min 2 menjadi plus 4 ya, betul sudah. Nah terus X1 kali X2 atau X1 X2. Nah ini negatif 2 nya bisa keluar, distributif ya, sifat distributif. Negatif 2 keluar, tinggal di sini X1 ditambah X2 ya. Nah dikelompokkan gini, ditambah 4. Oke, nah selanjutnya dimasukkan X1 kali X2 ini sudah ada ini ya. X1 kali X2 adalah 3, dimasukkan sini 3 ya, dikurangi 2 kali X1 tambah X2 ini ada min 2 ya, negatif 2 ditambah 4. Oke, terus 3 min 2 kali min 2 berapa? Plus 4, betul. Plus 4 ditambah 4, sudah. 3 ditambah 4, 7, 7 tambah 4, 11. Jadi ini, nah perkaliannya 11, kemudian penjumlahannya adalah negatif 6 ya. Untuk selanjutnya langkah yang ketiga adalah mencari persamaan baru. Nah persamaan barunya itu rumusnya tadi adalah X kuning ya, yang kuning aja. Persamaan barunya adalah X kuadrat, rumusnya ya ini ya, dikurangi ini X1 ditambah X2. Ini maksudnya penjumlahan dari akar persamaan yang baru ya, bukan akar persamaan yang lama ya. X ditambah ini perkalian akar persamaan yang baru sama dengan 0. Nah, kembali ke sini. Penjumlahannya tadi ada ini ya, negatif 6 ya penjumlahannya. Hasil perkaliannya 11, langsung dimasukkan di sini. Sehingga nanti X kuadrat dikurangi berapa? Negatif 6 ya tadi ya. Negatif 6 X ditambah perkaliannya tadi hasilnya berapa? Ya 11 ya, sama dengan 0. Nah, terus X kuadrat negatif kali negatif menjadi positif ya. Positif 6X ditambah 11 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang baru. Jadi langkahnya seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga kalian diberi kemudahan untuk memahami. Oke, demikian Ibu akhiri, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.